Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih buat teman-teman yang mahasiswa yang mengambil mata kuliah struktur Beton 2 yang sekarang sedang join ke Pelajar ya, kelompok belajar tentang Beton 2. Oke, mungkin di sini aku bakal menjelaskan dan menerangkan dan menambahkan beberapa materi dikit tentang UTS Beton tahun lalu gimana ya soalnya Pak Nanang. Jadi dulu tuh saya ingatku cuma konseptual secara 15 menit dan nantinya tuh ujian nulis langkah-langkah serta konsepnya gimana, yang benar tuh gimana sih gitu. Karena beliau tidak terlalu memperhitungkan angka. Tapi kalau yang Pak Ganjar biasanya nanti setelah UTS baru menghitung gitu. Oke, dulu soalnya saya ingat aku tuh gini nih, jelaskan langkah-langkah penentuan salah satu titik diagram interaksi kolom. Diagram interaksi kolom nanti biasanya tuh dari Pak Nanang ngasih gambar kolom biasanya kolom kotak biasanya. Kolom kotak ada tulangannya, nah nanti ada ukurannya, kita suruh ngitung nih cara menentukan langkah-langkah titik diagram interaksi kolomnya. Tuh. Yang pertama, mungkin kalian bisa juga ngeliat dari si Excel yang kemarin kita hitungin ya. Excel yang kita yang tugas satu tuh yang kolom. Tapi mungkin jawaban kalian tuh jangan kelihatan jawaban gimana ngomongnya ya. Intinya yang kalian hafal tuh jangan terlalu konseptual gitu loh. Gunain bahasa manusia gitu lah. Yang pertama, langkah pertama menentukan dimensi kolom, jumlah tulangan, dimensi tulangan, tebal selimut, mutu beton, mutu baja, dan letak tulangannya, jumlah kakinya. Terus menentukan PNB atau kapasitas balok, ya kan? PN, BIM dalam kondisi seimbang, dan MNB, momen dalam kondisi seimbang, yang kemarin kita hitung juga. Nilai CB, ini sebenarnya kalian nggak usah tulis nggak apa-apa. Cuma ini kan langkah-langkahnya juga gitu. Yang penting tuh kalau beton itu yang penting kalian tahu konsepnya gitu, langkah-langkahnya. Karena kalau Pak Nanang tuh biasanya nggak mungkin hitung ujiannya. Tapi itu di angkatan aku. Di angkatan kalian harusnya sama sih. Nah, terus yang ketiga adalah menentukan nilai eksentrisitas pada bentuk seimbang, menentukan kapasitas maksimum beban aksial tekan (PN max), dan menentukan kapasitas tarik murni. Dulu tuh kalau nggak salah soalnya tuh ini atau nggak tuh jelaskan langkah-langkah membuat kolom pendek gitu kalau nggak salah. Langkah-langkah kolom pendek. Ya kolom pendek itu sama aja kayak kolom ini kurang lebih. Intinya kolom pendek tuh yang kalian rencanain di tugas satu kalian gitu. Terus yang kedua tuh ada juga soalnya masuk ke keunggulan kekurangan kolom bulat dan kolom persegi itu dulu. Yang kayak aku jelasin juga dari ekstensi, kolom bulat tuh lebih kapasitasnya lebih kuat dibandingkan persegi. Kenapa? Karena beliau kolom bulat memiliki inersia yang lebih besar daripada persegi. Yang dimana bisa kalian lihat juga kalau semisal kolom lingkaran itu lebih bisa menahan momen yang lebih merata daripada kolom persegi. Nah, kolom bulat juga cenderung lebih baik dalam menangani geser, sehingga keruntuhan akibat geser terjadi lebih lambat. Dengan desain tulangan spiral, kolom bulat dapat menyerap deformasi yang lebih besar sebelum mengalami keruntuhan, memberikan keunggulan dalam situasi gempa. Nah, untuk kekurangan kolom bulat sendiri itu, kalian bisa jawabnya mungkin lebih simpel aja. Kolom bulat tuh lebih susah dalam pelaksanaan konstruksinya. Terus dari segi biaya ataupun pelaksanaan lebih mahal dan lama. Meskipun kuat terhadap gaya aksial, kolom bulat memiliki ini harusnya momen lebih tinggi karena dia tuh lebih merata penyebaran momennya gitu. Terus kekurangannya mending tuh kekurangannya kalau Pak Anang tuh biasanya menilai tuh jawabannya yang masuk akal gitu. Dalam artian tuh tidak usah terlalu gimana gini loh, jawabannya jangan kelihatan terlalu jago gitu. Tapi yang penting sepengetahuan kalian gitu biasanya beliau. Terus kalau keunggulan kolom persegi, kalian bisa jawab gini aja, kolom persegi pemasangannya lebih efisien serta dari segi material dan biaya lebih terjangkau. Terus kolom persegi memiliki stabilitas yang baik, desain kolom persegi lebih sederhana serta tidak memerlukan
waktu desain yang lama tuh. Nah, nanti juga ada soal tentang langkah-langkah pembuatan diagram interaksi diagram interaksi kolom. Nah, yang perlu ditekanin di sini tuh kalian harus mengetahui, kan kemarin kalian menggambar kan. Cuma mungkin kalian di kelas udah diajarin Pak Anang belum tentang diagram interaksi kolom? Udah diajarin tentang konsepnya belum? Jadi Udah Mas. gimana? Gimana? Ada yang mau ngomong? Udah Mas, cuma masih bingung Mas. Agak bingung ya? Oke, sini aku jelasin konseptualnya ya. Untuk langkah-langkah diagram interaksi kolom itu kurang lebih gini ya. Kayak kalian merencanakan si tugas 1 kemarin. Tugas 1 kemarin. Ya, oke. Nah, yang paling penting tuh dalam diagram interaksi kolom, kan nanti tuh kalian akan menemukan nilai P yang dari konvertan dari file attach itu yang kalian running, nanti kan ada nilai P di sini bukan? Ya kan biasanya kan. Nah, dia itu masuk ke dalam keruntuhan tekan. Kalian sebelumnya pada beton 1 tuh udah ada gini nih. Kalian tuh udah ada tentang under reinforce dan over reinforce kan. Nah, mungkin PDF yang itu bisa membantu sedikit kalian tentang pengetahuan diagram interaksi kolom yang benar itu gimana. Nah, keruntuhan tekan dan keruntuhan tarik. Jadi itu keruntuhan tekan sendiri itu artinya P ketika P itu bernilai negatif. Negatif ini bukan berarti minus. Minus itu bukan minus 1 gitu loh, tapi minus arah ke bawah, tekan gitu. Artinya kolom ini dia tuh kolom itu dalam kondisi gaya tekan aksial adalah kombinasi antara aksial tekan dengan momen lentur dari si kolomnya itu jika P berada di kondisi keruntuhan tekan, daerah tekan. Nah, pada umumnya beton itu mengalami kondisi diagram interaksi kolom yang bagus ada di kondisi tekan, jangan di kondisi tarik. Kenapa? Karena kolom itu harus bersifat kuat dalam tekan gitu. Tapi bukan berarti kolom tersebut tidak kuat dalam tarik. Tapi kolom yang benar tuh harusnya gimana ngomongnya ya? Kolom yang benar nih harus itu intinya nilai tekannya harus lebih kuat daripada nilai tariknya. Nah, harus lebih kuat daripada nilai tariknya. Itu konsep utamanya. Nah, kalau semisal kebalikannya, jika P-nya itu di bawah, berarti dia itu masuk kondisi tarik. Nah, di mana berarti di kolom ini tuh nilai tariknya lebih besar daripada nilai tekannya. Nah, ada bangunan yang bagus sendiri, nanti kalau semisal disuruh gambar gini, kalian jelasin aja. Kolom yang bagus tuh ada di kondisi tekan, tapi intinya tidak di titik A sini, dan tidak masuk ke keruntuhan seimbang sini. Di antara titik B ini yang paling bagus. Karena tidak mungkin suatu kolom itu ada pada keruntuhan seimbang. Ada kan kondisi, kalian ingat kan kondisi under reinforce, over reinforce, dan balance. Suatu beton itu tidak mungkin ada di kondisi balance. Itu nggak mungkin. Nah, yang bagus itu adalah under reinforce. Under reinforce itu apa? Under reinforce itu ketika beton bertulang mengalami keretakan yang diakibatkan oleh si baja itu mengalami leleh terdahulu daripada si beton. Jadi kondisi ultimate FY mengalami ultimate duluan daripada si betonnya itu. Jadinya efeknya adalah cuma mengalami keretakan. Ketika tulangan itu sampai kondisi ultimate, jadinya tulangan itu leleh, yang mengakibatkan beton bertulang ini, kolom akan mengalami keretakan.
ya kan? Kolom akan mengalami keretakan, itu akan menjadi indikator bahwa yang leleh duluan adalah baja daripada si beton. Jadi bangunan akan menjadi daktil. Itulah masuk lagi ke konsep SCWB. Tuh. Jadi aku tekanin lagi untuk diagram interaksi kolom, kalian bisa baca yang ini dan juga bisa nanti dengerin yang penjelasanku tadi. Intinya kolom yang bagus itu ada bukan pada kondisi A. Kenapa bukan pada kondisi A? Baca lagi nih, kondisi A itu apa sih? Ketika itu kondisi tekan murni. Nggak mungkin dong nilai P murni itu, nilai P kolom kalian itu adalah nilai murni atau di titik sini. Itu tidak mungkin. Dan nilai seimbang sini itu nggak mungkin juga. Pasti harusnya kalau kalian merencanakan dengan benar, kolom yang baik adalah pada kondisi ini. Antara ini nih. Nah, ini. Di sini adalah kondisi tarik. Tapi pada umumnya kolom adalah vertikal yang berdiri tegak, dia harus menahan beban tekan atau beban intinya beban tekan atau compression. Gitu. Nah, titik C lihat ini menunjukkan kondisi di mana beton telah hancur, distribusi regangan beton EC mencapai 3%, 0,03, dan pada saat yang sama tegangan baja telah mencapai titik lelehnya. Jadi kalau kondisi balance itu kenapa nggak mungkin? Kalian bisa bayangin, ketika si beton itu mengalami kehancuran atau hancur bersamaan dengan si bajanya, itu sangat tidak mungkin. Fs intinya EC dan EY itu ES dan EY itu bernilai sama, itu sangat tidak mungkin pada aslinya. Nah, titik D sendiri menunjukkan tulangan baja telah meregang melewati batas regangan lelehnya berapa kali sebelum akhirnya beton hancur. Nah, ini juga nggak boleh. Berarti ini intinya tuh kalau yang D itu over reinforce, yang dimana beton dahulu yang hancur daripada si bajanya. Makanya kalau keruntuhan tarik tidak disarankan. Yang bagus adalah pada keruntuhan tekan di kondisi titik B ini. Yang dimana titik B adalah kondisi di mana beton hancur dahulu, di sisi lain tegangan tarik baja masih jauh dari batas leleh atau 0. Itu. Gimana? Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Mungkin aku bisa nambahin dikit tentang SCWB ya. Waktu itu kan aku juga jelasin di apa namanya asistensi. Bentar dulu, mana ya? Oke. Itu mana ya? Bukan. Nah, yang ini. Nanti kalian jangan lupa untuk menyinggung tentang SCWB. Pasti harusnya Pak Anang pasti menjelaskan di kelas SCWB itu gimana, dan ductile itu gimana, sifat baja gimana. Nah, intinya tuh bangunan itu bangunan dengan beton nggak boleh super kaku. Tapi bangunan yang bagus itu adalah bangunan yang bisa mengalami daktil atau bergoyang. Kenapa? Karena saat dia menerima gempa atau shear force, dia akan mengalami goyang dan bisa menerima disipasi energi atau bisa menerima energi dari gempa tersebut. Meskipun bangunan itu bergoyang-goyang ke kanan kiri, tapi jika bangunan itu sudah mengalami SCWB, pastinya tidak akan hancur, namun akan bergoyang. Gitu. SCWB sendiri kan udah pernah aku jelasin, kalau kolom lebih kuat daripada balok, dan desain struktur itu adalah yang ductile. Atau yang lentur seperti baja gitu, mulur. Nah, mekanismenya adalah balok gagal lebih dulu sendi plastis setelah kolom menahan beban vertikal atau kondisi compression tadi. Jadi intinya kalau misalnya disuruh jelasin lagi, nantinya adalah
harusnya balok harus hancur dahulu daripada si kolom. Kenapa kolom nggak boleh hancur dulu? Kalau kolom hancur, bangunan tersebut jika tidak bisa menerima energi dari gempa, pasti akan hancur semuanya. Tuh. Nah, terus ya mungkin begitu ya penjelasan tentang beton 2. Sebenarnya secara konseptual ya begitu-begitu saja. Balik lagi ke diagram interaksi kolom, lalu SCWB, kolom kolom persegi, kolom bulat gitu. Gimana Asmi? Tadi boleh lihat diagram interaksi kolomnya lagi nggak Mas? Yang mana? Ini. Nah, itu bukannya kita harusnya ngerjain di titik D ya Mas? Soalnya biar tulangan bajanya dulu yang hancur, baru si betonnya hancur. Nah, oke. Sebenarnya kondisi B atau kondisi D itu paling ideal. Yang penting jangan di kondisi A atau kondisi E. Kenapa? Kan bangunan itu kan, tapi ini sepengetahuanku ya, karena aku pun dapat ilmu ini pun pas aku ngambil di semester 7 ini, ngambil di mata kuliah pilihan desain plastis. Yang dimana bangunan itu kan ada fungsi-fungsinya. Nggak mungkin dong, ibaratnya gini, nggak mungkin dong kantor sama rumah sakit sama-sama bergoyangnya sama-sama banget. Kalian bisa bayangin nggak kalau rumah sakit itu bisa bergoyang? Kalau kena gempa, terlalu goyang nanti orang yang sakit gimana? Ya kan? Nah, jadinya untuk indikator ini tuh yang bagus yang mana? Betul, yang B atau yang D itu pasti yang paling bagus. Cuma balik lagi ke fungsi bangunannya. Itu untuk yang idealnya gitu. Mana? Menjawab nggak, Mi? Menjawab Mas. Intinya balik lagi ke fungsi bangunannya ya untuk konseptualnya ya. Kan nggak mungkin kan, misal rumah sakit pasti didesain tidak terlalu goyang. Masa iya ada ICU goyang-goyang lagi gempa, mati dong. Tuh, mana ada yang lain nggak? Untuk UTS kurang lebih gitu sih paling. Karena nggak terlalu ribet beliau, cuma ya itu waktunya dikit dan nyontek auto biasanya, auto jelek nilainya. Nggak boleh sama jawabannya. Karena hitungan itu kalian coba belajar konseptual aja, kalian nggak ngitung lagi. Biasanya ya. Tuh. Kan di drive tuh ada referensi-referensinya kan, kalian bisa baca kok. Aku kasih yang RBTG ku tuh aku kasih nggak sih ini? Ada nggak sih? Ada kan harusnya kan? Ini aku kasih. Ini kan bisa baca-baca tentang SCWB gimana. Terus nanti ini aku kasih setelah ini yang solo tes ini. Ini udah ada. Ini semester 6 nggak usah. Tuh. Gimana? Cukup? Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Cukup mas. Ada yang lain nggak? Ini aku buka kasih pertanyaan. Kalau ada yang mau tentang beton. Ada yang mau nanya lagi nggak? Gimana nih? Dipahamin ya teman-teman konseptualnya tentang diagram interaksi kolom, terus SCWB, kolom pendek, kolom bulat, kolom persegi. Sebenarnya itu kalau angkanya kenapa nggak mungkin dihitung? Karena menurut beliau, Pananang sendiri itu angka itu cuma rumus yang mengikuti rumus-rumus doang.
Tapi konseptual enggak. Gempa dan konseptual itu enggak bisa diikutin oleh yang lain gitu. Nah, gimana? Cukup? Apakah dicukupkan? Oke, ditanya Yuda nih, Baja mau kejarnya gimana? Gimana, Mi? Mas, jelasin struktur bergoyang lah Mas. Struktur bergoyang? Ya, gak usah Struktur betul Pananang waktu itu ya. struktur bergoyang baja apa beton? Beton. Pananang beton. Maksudnya struktur bergoyang gimana dulu? Mau jelasin gimana dulu? Aduh, petanya gak dapet lagi Mas. Gimana ya? Struktur bergoyang. Oh, iya, Struktur bergoyang tuh artinya strukturnya daktil gitu aja yang penting. Jadi gini nih. Mungkin struktur bergoyang tuh harusnya tuh gini loh, Panganang tuh kan ahlinya kan gempa ya. Beliau kan ahli gempa. Nah, struktur yang baik itu gimana ngomongnya? Oke, ngomongnya. Goyang apa? Bukan, maksudnya konseptualnya loh, konseptualnya. Konseptual bergoyang tuh intinya satu itu pasti mengikuti fungsi bangunan. Ya kan? Nah, cara biar tahu bergoyang atau enggaknya itu pasti yang pertama dari si sifat daktil tulangannya itu. Kan tadi kan aku jelasin kondisi yang baik tuh di kondisi under reinforce kan. Ketika si bajanya mengalami kondisi ultimate dulu daripada si betonnya. Nah, kalau semisal mencapai kondisi itu, dipastikan kemungkinan kolom itu akan mengalami bergoyang. Nah, bangunan yang bagus adalah bangunan yang bergoyang ketika menerima gempa. Kalau semisal terlalu kaku atau over reinforce, nanti tuh dia akan mengalami brittle atau getas, yang dimana ketika terlalu kaku nih, bangunan ini terlalu kaku kan, nih suatu bangunan terlalu kaku, dia ditabrak oleh gempa super besar, megatrust misal, dia akan langsung hancur. Nah, tapi ketika dia itu daktil, gampangnya gini loh, bangunan itu tidak terlalu berat gitu, tapi dia punya sifat daktil, kayak si baja. Kan baja tuh diagram apa namanya, tegangan-tegangannya kan gini kan, ya kan? Dia mengalami daktil tegangan di nilai tegangan berapa, dia mengalami regangan berapa. Makanya bangunan itu menggunakan beton bertulang, yang dimana tulangannya itu diharapkan bisa memberikan daktil untuk bisa menjadi bangunan yang bergoyang. Cuma bergoyang itu difokuskan untuk ke beberapa fungsi bangunan. Ada yang tidak terlalu bergoyang, kayak aku jelasin tadi. Mungkin kantor, ruko, pabrik akan lebih bergoyang daripada yang banyak beban hidupnya, seperti rumah sakit atau sekolah atau apalagi misal. Intinya yang beban hidupnya lebih banyak gitu loh. Itu akan lebih kaku sedikit daripada yang lain. Kenapa? Aku bilang tadi, semisal saat evakuasi gempa itu terjadi, saat portal itu bergoyang gini, dan ada gempa, kan kasihan kan mereka untuk evakuasinya sulit. Nah, sebenarnya untuk konsep ini itu nanti akan didapetin secara full tuh di semester 6 kalian, di RBTG nantinya. Nantinya akan dapat tentang dagingnya ibaratnya lah, dagingnya untuk si bergoyang itu. Gitu. Gimana? Menjawab nggak, Mi? Ya mungkin tuh belum secara full ya. Nanti di RBTG dapat kok pasti kok. Waktu itu tuh Pananang ngejelasinnya sambil ngebahas shear wall. Shear wall. Yeah. Shear wall. Oke. Ini. Ini nih. Ini PPTK tuh ada shear wall nih. Jadi ini. Secara simpel aja ya. Gini. Kan kalian udah dapetin Mekbah kan? Mekbah itu kan ada mencari suatu titik berat, X titik berat, ya kan? Nah,
ketika bangunan itu hanya kotak saja, pasti titik beratnya di tengah. Nah, tapi ketika bangunan itu bersifatnya gini, atau bahkan gini, kan titik beratnya tergantung dari si panjang ini berapa harus dihitung kan. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Nah, ini kan tampak atas. Ketik gempa itu kan bersifat dinamis. Arah X iya, arah Y juga iya. Ketika mengalami gempa bolak-balik X, Y ini dinamis, dia pasti akan mengalami torsi berputar. Nah, ketika mengalami berputar ini, untuk mencegahnya itu gimana sih? Bisa menggunakan shear wall. Nah, untuk tahu penempatan shear wall sendiri itu gimana? Shear wall sendiri itu penempatannya di gampangnya gini, di titik berat di pusat bangunan pasti jarang ada shear wall-nya, atau bahkan kalau ada paling core wall namanya. Untuk shear wall sendiri yang beneran isinya tulangan full beton kayak balok tapi tinggi, itu biasanya di titik-titik yang akan muncul torsi yang diakibatkan oleh gempa dinamis. Di ujung sini misal nih, saya gambar dulu gini. Di sini. Terus ini di sini. Karena ini kemungkinan kalau kena gempa pasti akan terjadi torsi nih. Kan jadi torsi gini, muter dia. Kalau di etaps tuh kalau ntar kalian lihat modenya, pasti dia akan berpuntir pada mode 3. Kan mulai puntir di mana nih? Tapi ketika diberikan dinding geser atau shear wall, dia akan mengalami kakuan di sini yang akan menahan si gaya gempa itu atau disipasi energi yang ditahan oleh shear wall tersebut. Tuh, itu cuma pembukaan aja kulitnya aja, nanti kalau dayingnya dapat lagi dari BTG gitu. Nah, jawab nggak? Jawab Mas, thank you. Ya, nanti selanjutnya pasti ada di RBTG kok. RBTG pasti ada penjelasan secara fullnya. Ya paling ketemu aku lagi kalau. Oke, cukupin ya. Ada yang nanya lagi nggak? Ini ditanyain Yuda nih, Baja mau gimana? Mau apa namanya? Kejarnya mau gimana? Kan kalian ngisi Baja juga kan untuk apa? Kejarnya. Karena sekarang siapa sih dosennya Bu Yola ya? Bu Yola kan kita nggak tahu nih soalnya gimana. Kalian mau ngasih penjelasan gimana tentang apa? Gimana Mi? Asmi Yosafat biasanya ngomong nih. Evan, Akmal. Mau gimana Baja? Konsep lagi. Gimana? Konsep sambungan lagi Mas, kan banyak nih Mas pilih-pilih sambungan nih Mas. Sambungan Yud. Sambungan las ya. Iya Mas, banyak banget soalnya pilihnya, cuma ya kadang enggak ini Mas. Ngomongnya cepet lah. Gila. Oke. Oke, itu ya paling ya. Yang beton cukup nih. Cukupin? Jelas? Cukup Mas. Nanti, emang Pak Anang nggak ngasih PPT-nya ya dari dulu ya? Nggak ada Mas. Aku tuh suruh minta gajare Mas, suruh apa? Minta. Oh, nggak sendiri lagi lah. Disuruh WA gitu. Dulu tuh apa sih? Nggak dulu tuh ada nggak sih? Emang dulu tuh nggak ada juga deh kayak seingatku deh. Ada kuis nggak Pak Anang? Ini apa ya? Oh ya nggak ada. Ini tuh tahun berapa? Nggak ada. Nggak ada. Dulu nggak ada juga. Nggak ada apa-apa tentang beton dua. Oh ini ya? Oh ini nih ada nih. Nih. Ini aku kasih ya. Ini nih. Tapi sama aja kayak petekun tadi sebenarnya.
Mau kasih aja. Oke. Iya, besok mau dimintain. Oke. Cukup ya berarti ya. Udah di-record kan? Ada yang record kan? Ada yang record nggak nih? Ntar nggak record. Join doang kalian, kasihan. Ada Mas. Oke. Oke, mungkin aku tutup ya. Malah on cam aja salah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir, yang udah hadir kejar. Semoga ilmu yang sedikit ilmu dari kita bisa bermanfaat untuk kalian ya. Semoga lancar UTS-nya, dapat nilai yang bagus. Amin. Oke, mungkin gitu aja. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.